lihat apa sih? Kok serius banget? Iya nih, dari tadi main HP terus. Oh iya ini, aku lagi nonton di YouTube tentang virus corona. Oh, tentang virus corona yang berbahaya itu ya. Emang virus corona itu apa sih? Iya, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina. Penyakit yang disebabkan karena infeksi virus ini bisa menyebabkan infeksi paru-paru berat bahkan kematian. Oh gitu ya, terus kalau penyebarannya gimana? Kalau itu aku tahu virusnya bisa menyebar, misalnya dengan cara yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Yang kedua, tidak menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan setelah bepergian. Yang keempat, terjadi interaksi dengan banyak orang dan kurangnya pemahaman tentang virus corona. Gitu ya. Emang kenapa kalau tidak cuci tangan? Kita bisa terserang penyakit, kan kuman kebanyakan ada di tangan kita. Oh gitu ya, aku akan sering cuci tangan kalau gitu. Ham, kamu kan udah nonton tentang virus corona ya dari tadi. Kalau aku nanya boleh dong? Oh boleh, emang mau nanya apa? Ini, gimana sih kalau virusnya nyerang tubuh kita? Terus sama seberapa bahayanya virus corona itu? Iya Ham, dijawab tuh, bisa nggak? Aduh, kalau itu aku juga belum tahu. Gimana sih? Udah, kita nonton bareng-bareng aja. Ini aku ada videonya kok. ...2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh, serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Sampai saat video ini dibikin udah ada ratusan orang meninggal dari ribuan pasien yang ketularan yang udah nyebar ke puluhan negara dan masih akan terus nambah. Oke, pertanyaannya, jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang badan kita tanpa perlawanan. Ya, gampangnya mereka itu kayak parasit. Bukan yang nipu-nipu biar keluarga bisa tinggal di rumah bagus, tapi biar sederhana bisa kita anggap kayak gitu. Wabah virus yang masuk ke tubuh manusia nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awalnya emang kondisinya nggak sehat bakalan ada potensi meninggal. Tapi dari mana virus ini sebenarnya datang? Jadi awalnya virus ini ditemuin pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan-hewan liar, masuk dari kelelawar dan ular yang dijual di pasar. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tapi nggak cuma nular dari hewan, kan yang bikin lebih serem. Sekarang virus ini juga gampang nyebar dari orang ke orang sesimpel lewat batuk atau bersin. Karena makin menggila, pemerintah Tiongkok sampai ngebatasin orang-orang di Wuhan untuk nggak boleh keluar masuk kota, biar bisa nekan persebaran virusnya. Orang-orang pinter dari berbagai belahan dunia pun ikut bantuin Tiongkok untuk terus neliti dan ngembangin obat untuk virus ini. Ngomong-ngomong soal antivirus, coronavirus bukan penyakit pertama yang jadi wabah dan nginfeksiin banyak orang di seluruh dunia. Ada penyakit Ebola dan Zika juga sempat viral beberapa tahun lalu. Untuk yang penyakit pernapasan pun, kita udah pernah berhadapan sama SARS di tahun 2002 dan MERS di 2012. Kedua virus itu pun nyebar ke manusia dari binatang. Dan lewat rentetan penelitian, kita selalu berhasil nemuin antivirus untuk melawan mereka. Nah, kalau dibandingin sama kasus-kasus lama yang mirip, coronavirus yang sekarang sebenarnya nggak makan korban sebanyak itu. Misalnya kalau kita bandingin sama kasus wabah virus Ebola atau penyakit MERS yang mirip coronavirus yang sekarang, tingkat kematiannya itu jauh lebih kecil.
Meskipun begitu, tetap aja kita mesti siaga 45. Sambil nunggu antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan coronavirus dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar nggak kena penyakitnya. Caranya gimana? Sama kayak berlindung dari flu biasa. Sering cuci tangan, tutup area mulut waktu batuk atau bersin, dan jaga jarak dari orang yang lagi sakit. Untuk sekarang, kita di Indonesia mungkin masih aman dari virus satu ini. Tapi faktanya banyak yang gak bernasib sama, termasuk ratusan mahasiswa dan warga Indonesia yang lagi ada di sana. Dan kita juga perlu terus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dia nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Serem juga ya virus corona. Ya, tapi Ham itu videonya emang benar.
Bener kok, soalnya itu ditayangin di TVRI kemarin. Oh, kamu selain nonton YouTube, nonton TV juga ya buat belajar? Iya, biar kita gak ketinggalan berita-beritanya, termasuk virus corona ini. Terus juga kita harus tahu cara pencegahannya. Emang gimana aja cara pencegahannya? 1. Rajin cuci tangan. 2. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. 3. Memakai masker jika hendak bepergian. 4. Bersihkan barang yang sering disentuh. 5. Tetap di rumah. Bilang cara mencuci tangan yang benar tuh gimana? Kayak gini. Oh, kalau maksudnya bersihkan barang yang sering dipakai gimana? Kalau itu misalnya kita membersihkan case HP kita sendiri, seperti ini. Apakah ada cara lain untuk mencegahnya? Seingatku sih harus berjemur di pagi hari. Rajin berolahraga, makan makanan bergizi juga perlu agar kita tetap sehat. Kalau bersin juga harus begini. Oh, jadi gitu. Mulai besok aku akan melakukan semua itu, insya Allah. Jangan besok, mulai dari sekarang aja. Siap. Hey, ini ada video baru lagi dari YouTube tentang virus corona. Ayo kita lihat. Ayo, biar aku makin tahu dampaknya. Corona. Kita semua ngeri sama virusnya. Tapi sebenarnya ada ancaman yang gak kelihatan yang berpeluang bikin kita semakin menderita. Apa itu? Buat mulainya aja, satu dunia ternyata udah ngalamin resesi, alias kerugian ekonomi yang bisa jadi krisis parah. Dari klub bola bintang 5 di Eropa, sampai PNS negeri sendiri, banyak yang harus ngerasain potong gaji dan ngerasa was-was soal kepastian kerjanya. Lihat ke kiri kanan kita pun ribuan, bahkan jutaan orang jadi pengangguran sekarang. Nggak cuma buruh pabrik, tapi sampai insinyur, manajer, bahkan para CEO pun semua kehilangan pekerjaan. Dan nggak sampai di situ aja, perdagangan internasional pun juga sama. Pasokan barang dari berbagai negara terhambat atau bahkan emang nggak ada, dan bikin banyak industri pusing nggak karuan. Dan itu semua faktor pendorongnya adalah gara-gara corona. Tapi intinya yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Ataukah ekonomi dunia akan hancur di hadapan pandemi corona? Mungkin fakta tadi semua bisa bikin kita pesimis melihat masa depan. Tapi ingat, lebih baik kita tahu pahitnya dan kita pelajari kebenaran daripada damai di bawah bayang-bayang tipuan. Intinya jawabannya bisa jadi begitu mengerikan karena sekarang pun ekonomi dunia udah mulai kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatesin tanpa tanggung-tanggung. Hasilnya, banyak negara nggak bisa ngejamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis nggak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau aja tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa terjadi krisis. Tapi tunggu dulu, emangnya krisis ekonomi itu sebenarnya dampaknya bisa kayak apa sih untuk kehidupan kita? Jadi kita mesti mengerti walaupun udah hampir dipastikan krisis, pendapat para ahli soal bisa seberapa parah krisis ekonomi 2020 ini nyatanya masih berbeda-beda. Ada yang ngebandinginnya krisis sekarang mirip kayak krisis ekonomi 2008. Ada juga yang ngebandingin sekarang sama kayak krisis ekonomi paling parah dalam sejarah tahun 1929 atau dikenal sebagai The Great Depression.
Buat yang belum tahu, contohnya tahun 1929 ini, ekonomi dunia itu hancur-hancuran banget. Tingkat pengangguran saking tingginya mencapai 25%. Itu artinya, ibarat kita ngunjungin tetangga sekitar, tiap ngelewatin 3 rumah, kita akan sampai ke keluarga pengangguran tanpa penghasilan, yang mungkin besoknya nggak tahu mau makan apa. Contoh krisis ekonomi lain misalnya terjadi puluhan tahun setelah itu. Asia dilanda krisis buruk di tahun 1997. Penyebabnya, dolar Amerika lagi sangat menguat dibandingin mata uang di Asia. Bayangin aja dolar waktu itu melonjak sampai 8 kali lipat. Biar kebayang kalau sekarang itu tuh diibaratin kalau mau beli HP yang udah semahal 20 juta ini, harganya bakal ngelonjak lagi jadi 160 juta. Gila banget. Dan gara-gara krisis ini juga di Indonesia, satu negara jadi bergejolak dan jadi salah satu bensin yang nyebabin sejarah suram di masa itu. Contoh lain, krisis ekonomi pun pernah muncul waktu pertumbuhan ekonomi lagi jaya-jayanya, tahun 2008. Penyebabnya dari orang-orang di Amerika yang pada dalam tanda kutip lapar mata pas ngeliat ada pinjaman uang murah dari bank. Gara-gara itu banyak orang jadi nyoba beli rumah, dan ujung-ujungnya pada nggak bisa ngelunasin. Para bank yang minjemin duitnya akhirnya jadi kehilangan uang. Dan total kerugian Amerika saat itu sampai segini. Ya, bayangin aja padahal kalau duit segitu nggak hilang, itu nilai bisa dipakai buat bikin 620 startup unicorn yang mungkin kalau ada, itu semua sekarang udah punya mobil terbang. Tapi ya, layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap biar penurunan ini nggak terjadi selama bertahun-tahun dan nggak cuma jadi resesi tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda karena kita juga ada krisis corona yang membedakan dari tahun yang lalu-lalu. Ekonomi kita akan begitu bergantung kepada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Jadi di dalam keadaan kayak sekarang, orang-orang yang ekonominya paling terdampak sangat membutuhkan kita. Dan ngeliat ini semua sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakuin untuk bantu mereka. Berbagilah informasi yang nyata dan bermanfaat. Berilah lebih untuk ojek, tukang sayur, dan warung-warung kecil di sekitar kita. Sediakan perhatian, bahkan kebutuhan untuk tenaga medis di garda terdepan. Selain itu tentunya, bantulah juga diri kita sendiri. Dunia pasti akan berubah dan kita juga harus bisa beradaptasi. Kita mesti bisa manfaatin waktu yang ada untuk memperkaya wawasan dan keahlian-keahlian baru. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Wah, rugi banget ya bagi perekonomian. Iya emang. Udah, kita nonton lagi. Ada satu video lagi. 3 bulan lalu saat virus ini mulai merebak jauh di sana, banyak dari kita yang masih bercanda. Tapi mungkin semua candaan itu hilang melihat grafik ini. Ya, inilah kondisinya sekarang. Virusnya menembus batas negara, menyebar ke seluruh dunia. Kini para pemimpin negara berkejaran dengan waktu untuk menumpas virus corona. Pertanyaannya, negara mana yang punya strategi paling ampuh untuk lari dari pandemi? Sebenarnya susah juga buat nentuin strategi mana yang dalam tanda kutip terbaik. Ini karena setiap negara punya banyak banget perbedaan, dari penduduk sampai kondisi geografisnya. Tapi biar lebih jelas, coba kita bahas dari 3 negara ini dulu yang sekarang lagi paling dalam tanda kutip terdampak. Jadi bisa kita lihat hampir dari mereka semua sekarang nerapin lockdown. Walaupun kelihatannya tegas, langkah ini diambil karena sebenarnya pemerintahnya kurang responsif sama masyarakatnya yang susah diatur. Oke, tapi sekarang bandingin juga sama negara-negara yang grafiknya udah melandai. Negara-negara inilah yang bisa dibilang berhasil dalam ngatasin pandemi. Oke, terus apa rahasia mereka? Singkatnya, mereka nerapin kombinasi beberapa kebijakan. Kayak cepet nerapin lockdown, ngeisolasi orang yang berpotensi nularin, bikin tes corona yang banyak, cepet dan terjangkau, ngelacak jejak orang yang positif, dan tentu aja punya sistem kesehatan yang memadai. Misalnya kayak Cina. Sebagai tempat awal semua ini bermula, mereka punya strategi yang tegas. Netapin lockdown buat Wuhan dan nyiapin rumah sakit darurat dalam hitungan hari.
Seiring kasus meningkat, mereka makin ngebatasin gerak-gerik warganya dan nyuruh mereka buat terus nge-update status kesehatan mereka kalau mau berpergian. Hasilnya, jumlah kasus pun berhasil turun, meski di sisi lain ngorbanin ekonomi dan kehidupan warganya. Beda sama Korea Selatan, mereka ini sekarang jadi sorotan dunia karena mampu ngurangin penyebaran virus corona tanpa ngelakuin lockdown. Kuncinya, cepat dan tanggap. Ibarat teman kalian yang super rajin di kelas, mereka langsung segera mempersiapkan segala sesuatunya sebelum ujian corona ini datang. Dan ketika wabah mulai merebak, mereka udah siap buat ngelakuin tes massal di banyak tempat dan ngumpulin data mereka sedetail-detailnya demi informasiin warganya biar pada siaga. Dan ini berlaku di negara-negara lainnya yang strategi canggih pemerintahnya berhasil nurunin grafik khusus corona di negara mereka setiap harinya. Infeksi virus dan penyakit baru udah hampir pasti akan selalu ada. Tapi seenggaknya dibandingin zaman dulu, sekarang kita punya lebih banyak harapan. Harapan yang bisa buat ilmuwan tahu tentang virus corona, bahkan sampai jauh ke DNA-nya hanya dalam hitungan pekan. Harapan yang bikin kita sadar tentang betapa pentingnya cuci tangan dan merhatiin asupan makanan. Harapan dalam bentuk kekuatan untuk nyiptain obat demi kesehatan. Harapan tersebut ialah ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Wah, gila. Nah, makanya kalian jangan males buat ikutin aturan dari pemerintah. Mari kita cegah virus corona. Mari kita cegah virus corona. Mari kita cegah virus corona. Mari kita cegah virus corona.